warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, kami adalah delegasi dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam kompetisi nasional perayaan Hari Ulang Tahun Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Universitas Hasanuddin ke-7. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan argumentasi kami terkait mosi Indonesia belum siap menerapkan new normal yang akan dibawakan oleh saya, Nadia Imani, sebagai pembicara pertama pihak pro. Di sebelah kanan saya, dan saya, Helen Edi Puspita, sebagai pembicara kedua pada pihak kontra. lalu di sebelah kiri saya, Yohana Vinifanta sebagai pembicara ketiga penyampaian konklusi. Terima kasih. Lu salut DPP Eslase Pramaloa. Hukum tertinggi adalah perlindungan kepada masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya sebagai tim pro akan menyampaikan argumentasi saya berdasarkan 5 bagian: latar belakang, pengertian, urgensi, justifikasi, serta mekanisme yang akan saya tawarkan. Masuk kepada latar belakang di mana pandemi COVID-19 hingga kini masih melanda sebagian besar negara di dunia. Pada awalnya dengan landasan UU nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, Presiden Jokowi telah memutuskan bahwa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB merupakan opsi terbaik untuk menerapkan physical distancing guna mencegah transmisi wabah. Namun, meski penanganan tersebut belum berjalan secara maksimal, pemerintah justru mulai beralih kepada terminologi new normal yang disebabkan oleh terpuruknya kondisi ekonomi. Sejumlah wilayah di Indonesia pun mulai melonggarkan PSBB mereka, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat, yang akhirnya 3 wilayah tersebut menjadi penyumbang kasus positif corona tertinggi pada 10 Juni kemarin saat kasus tertinggi nasional mencapai 1.241 kasus baru. Jika kita telah dari sisi pengertiannya sendiri, pemerintah melalui juru bicara penanganan COVID menegaskan bahwa masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi corona dengan cara new normal, yaitu berdamai dengan virus. Promosi new normal yang dibuat secara terburu-buru ini bisa menjadi bumerang karena tidak hanya berpengaruh kepada kesehatan saja, namun juga keadaan ekonomi itu sendiri. Jika kita berkaca pada penanganan COVID di negara lain seperti Iran, Pakistan, India, Meksiko, Swedia, dan negara-negara lainnya yang secara gegabah menerapkan new normal karena alasan ekonomi, justru memperburuk keadaan negaranya karena lonjakan kasus baru yang sangat tinggi. Hal ini membuktikan tidak ada satupun negara yang berhasil menerapkan new normal tanpa memperhatikan dan menyelesaikan masalah kesehatan terlebih dahulu. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, kedudukan kami di sini adalah kami menyetujui bahwasanya Indonesia memang belum siap menerapkan new normal. Untuk itu, kami masuk pada poin urgensi di mana WHO telah mewanti-wanti negara yang akan menerapkan new normal. Seperti yang pertama ada syarat bukti yang menunjukkan bahwa transmisi COVID-19 dapat dikendalikan. Syarat kedua adalah kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat memadai. Yang ketiga, resiko virus corona diminimalkan dan dalam pengaturan kerentanan tinggi. Yang terakhir adalah masyarakat memiliki suara dan dilibatkan dalam kehidupan new normal serta memahami protokol kesehatan. Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Jika kita lihat, kurva pertumbuhan jumlah kasus per hari dan jumlah kasus aktif belum menunjukkan penurunan sama sekali. Lalu, salah satu indikator diperbolehkannya new normal adalah RO di bawah 1, yang mana saat ini Indonesia masih berada di angka 2,5. Lalu masih banyak fasilitas kesehatan seperti puskesmas di daerah yang tidak memiliki APD secara memadai. Lalu media yang turut mempromosikan new normal sebagai sesuatu yang lumrah sehingga masyarakat menurunkan kewaspadaan mereka. Tanpa dipenuhi syarat-syarat di atas, protokol new normal adalah bentuk keperpihakan pemerintah pada kelompok bisnis semata tanpa mempertimbangkan sisi hak asasi manusia mengenai kesehatan masyarakatnya. Untuk itu masuk kepada poin justifikasi di mana jika kita membahas tentang dasar hukum dari new normal, maka sejauh ini tidak ada peraturan yang mengatur soal new normal sama sekali. Baik itu dalam UU Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, PP tentang PSBB, UU Keadaan Bahaya, UU Wabah Menular, dan juga UU Karantina Kesehatan. Pengertian new normal sendiri tidak bisa berjalan apabila diserahkan kepada kebijakan masing-masing daerah, karena akan menimbulkan ketidakselarasan dengan satu daerah dan daerah lainnya, dan juga menimbulkan ketidakselarasan dengan daerah pusat.
Contoh dari ketidakselarasan ini bisa kita lihat pada kejadian Kepala Satpol PP di DKI yang menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa menegur pelanggar new normal karena aturan yang ada saat itu hanyalah pergub tentang pelanggar PSBB. Adapun respon konstitusional terhadap keadaan bahaya tidak bisa digunakan karena UU Keadaan Bahaya nomor 23 tahun 59 sudah tidak relevan dan tidak konseptual. Masuk kepada justifikasi terkait bidang ekonomi. Apabila new normal diterapkan secara terburu-buru tanpa menangani kesehatan terlebih dahulu, maka ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance berpendapat bahwa new normal justru dapat menyebabkan ekonomi lebih ambruk karena prediksinya adalah di ASEAN sendiri Indonesia bahkan masih kalah bertumbuh dibanding Vietnam dan Kamboja. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, mekanisme yang saya tawarkan sebagai pihak pro adalah new normal bisa diterapkan, tetapi tidak sekarang, namun setelah satu, adanya kerangka hukum yang jelas, adanya pemenuhan hak ekonomi harus disertai dengan penegakan hukum yang konsisten. Menerapkan new normal juga harus memenuhi kerangka hak asasi manusia. Hal ini untuk menghindari kebingungan tumpang tindihnya peraturan yang sudah ada selama ini. Yang kedua, pemerintah tidak boleh gegabah, namun harus menunggu terpenuhinya semua indikator. Yang pertama adalah laju kasus sudah turun secara konsisten. Yang kedua, turunnya jumlah PDP, ODP, dan juga OTG. Yang ketiga, jumlah dan kecepatan tes sudah mencapai, yaitu kapasitas tes PCR minimal sudah tidak ada tumbukan di antrean, dan juga stok PCR tersebut bisa ditingkatkan lebih dari 20.000 per hari. Yang terakhir adalah fasilitas kesehatan atau sistem kesehatan harus sudah siap dan memadai, tidak hanya tentang fasilitas kesehatannya saja, tetapi juga tenaga kesehatan dan juga sistem kelembagaan kesehatan yang secara sistematis seperti Kementerian Kesehatan dan juga pelayanan-pelayanan kesehatan lainnya. Dan yang terakhir, pemerintah harus mensosialisasikan bahwa pemerintah harus mensosialisasikan melalui media dan juga secara langsung bahwa new normal tidaklah sama dengan keadaan sebelum pandemi, di mana masyarakat bisa bersantai tanpa memakai APD keluar rumah. Barulah setelah hal-hal tersebut terpenuhi, new normal dapat diterapkan demi mewujudkan tujuan kita bersama, yaitu masyarakat yang sehat dengan ekonomi yang stabil pula. Untuk itu, new normal yang diterapkan secara terburu-buru tidak akan berhasil dan juga akan lebih sulit bagi masyarakat untuk merecovery berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi itu sendiri. Terima kasih. Mengapa sebenarnya Indonesia sudah sangat siap untuk menerapkan program new normal ini, dan mengapa Indonesia sudah sangat butuh menerapkan new normal ini sekarang juga meskipun masih ada pandemi corona. Kami percaya di tim kontra bahwa perekonomian Indonesia sekarang sudah sangat buruk. 80% penurunan dalam industri retail, 45% penurunan dalam industri grocery. Dampaknya bukan semena-mena sehingga kita tidak harus menyelesaikannya. Dampaknya adalah kepada masyarakat kita sendiri. Mereka tidak memiliki uang untuk membelanjakan kebutuhan sehari-hari pada diri mereka sendiri, atau tidak punya uang untuk mencukupi kebutuhan pada keluarga mereka, tidak memiliki uang untuk melanjutkan pendidikan atau melanjutkan healthcare mereka dan lain-lain. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu, karena dampaknya sangat-sangat signifikan terhadap masyarakat kita, kami sebagai tim kontra percaya ini adalah bijak bagi kita untuk membuka kembali ekonomi kita, namun pada saat yang sama tetap melindungi masyarakat dari adanya kemungkinan terinfeksi virus corona. Oleh karena itu, new normal adalah jawaban yang paling tepat. Argumentasi saya yang pertama akan membicarakan apakah sebenarnya Indonesia sudah sangat siap untuk menerima new normal, dan yang kedua, mengapa sebenarnya Indonesia sangat-sangat butuh new normal ini untuk mengatasi perekonomian mereka sekaligus mengatasi kasus COVID-19 yang ada. Masuk ke ranah argumentasi saya yang pertama, mengapa Indonesia sebenarnya sudah sangat siap untuk menerima new normal ini? Mari kita bagi analisis kita. Yang pertama, mari kita membicarakan tentang kasus COVID-19 itu sendiri di Indonesia. Kami tidak akan menyangkal bahwa kasus COVID-19 setiap hari bertambah secara signifikan. Sebagai tim kontra yang bijak, kami akan tetap mengakui bahwa kasus tersebut bertambah secara signifikan setiap harinya. Namun analisis tersebut tidak bisa semena-mena hanya menganalisis pertambahan kasus tersebut setiap hari. Kita juga harus melihat angka kematian dan juga angka kesembuhan dari masyarakat kita yang terdampak COVID-19. Jumlah orang yang sembuh di Indonesia berjumlah 16.798, sedangkan orang yang meninggal jumlahnya sangat jauh, berjumlah 2.339. Analisis ini membuktikan bahwa sebenarnya Indonesia sudah bisa menangani COVID-19 itu sendiri dan mencegah adanya korban jiwa dari COVID-19. Contohnya, Indonesia membangun rumah sakit khusus untuk pasien COVID-19 di Pulau Galang, contohnya, Dewan Juri yang terhormat. Namun Anda juga harus ingat, di Korea Selatan, mereka tidak pernah menerapkan lockdown. Namun, penanganan COVID-19 mereka adalah termasuk penanganan yang terbaik di dunia ini, bahkan lebih baik daripada United States
States of America. Dan oleh karena itulah, ini membuktikan bahwa lockdown atau penutupan negara kita agar tidak melaksanakan kegiatan ekonomi apapun tidak akan berhubungan dengan menurunnya kasus COVID-19 yang ada. Oleh karena itu, kami percaya bahwa membuka Indonesia pada perekonomian sebenarnya tidak apa-apa. Namun analisis yang kedua, mari kita membicarakan tentang prosedur new normal itu. Sebenarnya mengapa sangatlah aman prosedur tersebut untuk diterapkan di Indonesia meskipun ada pandemi? Karena prosedur tersebut sudah sangatlah ketat untuk melindungi masyarakatnya. Contohnya, penyemprotan disinfektan setiap 4 jam sekali. Wajibnya menggunakan masker ketika Anda ingin mengunjungi tempat manapun yang Anda inginkan. Ataupun kewajiban karyawan-karyawan untuk menggunakan face shield ketika mereka bekerja, ataupun juga kewajiban mereka untuk menyediakan fasilitas cuci tangan contohnya. Kami percaya bahwa hal-hal tersebut sudahlah sangat cukup untuk mencegah masyarakat dari terinfeksi virus corona tersebut. Dewan Juri yang terhormat, argumentasi ini membuktikan dua hal. Pertama, sebenarnya kasus COVID-19 di Indonesia bisa terselesaikan dengan efektif dan oleh karena itu tidak ada alasan untuk menunda penerapan new normal. Dan yang kedua, sebenarnya new normal itu sendiri sudah sangatlah efektif untuk bisa menjaga kesehatan Indonesia meskipun diterapkan pada masa pandemi. Oleh karena itu, pada kesimpulannya, Indonesia sudah sangat siap untuk menerima new normal meskipun masih ada pandemi di negaranya. Namun argumentasi yang kedua, mari kita membicarakan kenapa ini sangat penting untuk menghidupkan ekonomi kita kembali. Anda perlu tahu bahwa ketika masyarakat tidak bisa mendapatkan uang ataupun tidak bisa mendapatkan penghasilan, itulah saat di mana mereka merasa insecure dan juga irasional. Itulah mengapa mereka tidak pernah mendengarkan pemerintah ketika pemerintah mengatakan bahwa mereka harus stay at home. Karena mereka percaya bahwa untuk apa mendengarkan pemerintah jika ekonominya tidak bagus. Oleh karena itu, jawabannya hanya satu. Hidupkan lagi roda perekonomian agar mereka merasa secure, agar mereka bisa percaya pada pemerintah mereka. Dan ketika mereka harus ada di rumah terus, mereka akan tetap melaksanakannya, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, sangat bijak bagi kita untuk menyelamatkan mereka yang ekonominya terdampak, namun pada saat yang sama juga tetap melindungi mereka dari virus corona yang ada. Kami sebagai tim kontra sangat bangga untuk menolak mosi ini. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, pada hari ini tim pro dan kontra memiliki goals yang sama, yaitu ingin menggerakkan roda perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19 tanpa harus meningkatkan kasusnya. Namun perdebatan pada hari ini adalah apakah Indonesia sudah siap menerapkan new normal? Untuk itu saya akan menyimpulkan perdebatan kita pada hari ini baik dari kacamata tim pro maupun kontra. Namun sebelumnya mari kita tilik kembali apa itu new normal. Menurut pemerintah melalui juri bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengartikan new normal sebagai keadaan di mana masyarakat harus mampu menjaga produktivitas mereka di tengah pandemi COVID-19. Produktivitas inilah yang dianggap mampu menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Latar belakang yang dibawa oleh tim pro adalah lonjakan kasus yang terus-menerus terjadi. Bahkan dengan hanya pelonggaran PSBB saja kasus masih terus terjadi dan peningkatannya sungguh-sungguh signifikan. Di antaranya adalah di daerah Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta sebagai wilayah penyumbang kasus tertinggi. Dengan adanya pelonggaran PSBB saja lonjakan terus terjadi. Untuk itu tim pro merasa bahwa saat ini Indonesia belum siap menerapkan new normal karena kasus yang terus melonjak. Sedangkan tim kontra memiliki latar belakang yang berbeda dengan melihat sisi ekonomi Indonesia yang semakin memburuk. Terjadinya PHK, industri retail menurun, industri groceries menurun, sehingga membawa dampak signifikan di mana orang-orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu bertahan hidup. Sehingga tim kontra berpendapat untuk menanggulangi keadaan ekonomi yang semakin buruk ini, pemerintah sangat perlu mengambil tindakan, yaitu dengan menerapkan new normal. Untuk itu Indonesia siap melaksanakan new normal. Pada bagian argumentasi, tim pro menyatakan bahwasanya new normal ini dilaksanakan terburu-buru sehingga akan menyebabkan ekonomi Indonesia semakin memburuk dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan new normal diterapkan ketika kasus lagi-lagi masih tinggi. Sedangkan tim kontra beranggapan bahwa penerapan new normal bukanlah hal yang terburu-buru karena akan menjalankan roda ekonomi dan masyarakat bisa berpenghasilan kembali, masyarakat bisa melakukan kegiatan sesuai protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Pada argumentasi yang kedua, tim pro menyatakan bahwa Indonesia belum bisa mengendalikan transmisi penularan COVID-19 sehingga akan mengalami kesulitan ketika dilakukannya penerapan new normal. Sedangkan tim kontra datang dengan argumen di mana kasus memang lebih tinggi, namun di sisi lain angka kesembuhan masyarakat menurut data mereka lebih besar, sehingga mereka menyimpulkan bahwasanya Indonesia sudah mampu mengendalikan COVID-19.
Sebagai pembicara ketiga, menurut saya dibutuhkan peran penting pemerintah dalam menentukan kebijakan yang terbaik untuk diterapkan di Indonesia, dan sudah seharusnya pemerintah selaku pemangku kebijakan berhati-hati dan mengkaji secara serius berbagai dampak dari kebijakan new normal ini. Demikianlah penyampaian argumentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Santi 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 Om.